Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan mendengarkan beberapa penjelasan yang sangat konkret ya, sangat detail berkenaan dengan pendataan non-ASN tahun 2022. Kita akan dengarkan beberapa jawaban yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, sehingga dengan menonton video ini akan terbuka wawasan kita terhadap mekanisme pendataan non-ASN yang sebenarnya ini mengarah kepada pengangkatan rekan-rekan menjadi ASN P3K. Ya, pastikan tonton video ini sampai selesai agar setiap pertanyaan yang nanti diberikan lalu dijawab oleh BKN langsung, itu akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat mengikuti. Pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan misalnya, kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuangke. Itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di Kepala BKD, BKPSDM ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan, maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada dua maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata. Karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah, akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah, dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta, karena suratnya Pak Menteri Pan-RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu. Jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah, silakan, karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik. Kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem. Izin bertanya nih dari JPNN, Pak Deputi.
Pak Deputi, ini kan sudah mulai melakukan pendataan ya. Kalau boleh tahu, ada berapa instansi yang sudah mulai melakukan pengisian di aplikasi yang BKN bikin itu? Dan kemudian saya dapat laporan dari forum-forum honorer itu cukup banyak yang melakukan kesalahan saat mengisi aplikasi itu. Dia kan harus melengkapi, tapi oleh BKD-nya disuruh mereka yang harus ngisi. Jadi itu kebanyakan kesalahan teknis, kebanyakan adalah NIK. Saya nggak tahu apakah benar atau enggak, hanya dikasih tahu oleh forum-forum itu. Jadi makanya saya konfirmasi tingkat kesalahan-kesalahan kecil apa yang selalu dibikin oleh honorer itu. Dan kan tadi Bapak sudah jelaskan itu ternyata bisa diperbaiki lagi sebelum finalisasi. Ada masalah lagi soal pendataan non ASN ini untuk kategori 2. Di situ saya pengen tahu lagi, di situ ada tambahan syarat. Salah satunya adalah soal sumber gaji. Nah, kalau untuk K2, apakah mereka kena juga? Karena setahu saya untuk K2 itu dia didata justru masuk K2 karena dia sumber gajinya itu bukan dari APBN maupun APBD. Apakah mereka tetap dimasukkan di kategori tersebut? Syarat itu harus ada, ataukah hanya untuk pegawai non ASN yang non K2? Setelah itu Pak, yang terakhir aja untuk guru ya. Ini sekarang yang guru lulus PBG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu? Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman Mas Audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import atau melalui mekanisme input. Karena saya mohon maaf Mbak Esi nggak pegang data, pegang sistemnya. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya, selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan Mbak Esi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah mengenal dan sudah menyampaikan SPTJM. Finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Untuk kategori 2 ini karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah, tentu bukan karena pemerintah bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini.
Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Pegawai non-ASN bisa melapor kemana? Ini teknisnya Mas Audit bisa disampaikan, Mas Audit. Jumlah data per instansi mungkin nanti kita akan sampaikan ke Humas agar biar terintegrasi baik. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang perbaikan atau kesalahan pada saat NIK ya. Jadi NIK itu tidak mungkin ada kesalahan data dikarenakan mungkin kesalahan datanya bukan di sisi pengambilan data karena kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah ini kebanyakan memang instansi itu meminta datanya langsung kepada unit-unit, yaitu NIK-nya dari Excel atau yang lainnya ternyata ada salah typo sehingga sewaktu dilakukan import di aplikasi lalu dicek ke Dukcapil, NIK-nya itu tidak ditemukan. Nah mungkin itu kesalahan-kesalahan yang seperti itu, ataupun seperti tanggal lahir yang tidak sesuai format, dia DDMMYYY tapi MMDDY, yang seperti itu sih kesalahan. Lalu tentang kesalahan input yang lainnya, misalnya ternyata instansi salah menginput misalnya pendidikannya, ataupun ternyata salah menginput data-data seperti unit kerjanya. Nah di sini memang kenapa tenaga non-ASN di-encourage untuk melihat datanya, keaktifan, dilihat aktivasi dari konfirmasi data yang sudah diinput oleh admin. Makanya ada proses di mana tenaga non-ASN itu melihat datanya. Nah setelah melihat datanya ada beberapa data yang memang bisa dikonfirmasi atau diperbaiki seperti pendidikan terakhir. Misalnya ternyata instansi itu tidak tahu kalau dia sudah S2. Karena dia waktu diangkat misalnya D3 gitu, tapi dia punya S2. Nah, makanya di situ ada sisi dari tenaga non-ASN untuk mengupload ijazah yang terakhir yang dimiliki dan juga memperbaiki pendidikan terakhir yang dimiliki. Kalau misalnya ternyata kurang ya dari instansinya pas nginputnya, kok saya D3 enggak, saya punya S2, seperti itu. Tenaga pendidik yang mengajar di sekolah swasta dan pembayarannya melalui dana BOS atau BOS, apakah bisa untuk mengikuti pendataan non-ASN ini? Kemudian apakah data tersebut berpengaruh dengan yang sudah nilai PG atau passing grade? Kemudian yang terakhir Bapak, ini apakah skema atau ketentuan bagi honorer dengan SK pengangkatan Januari 2022 oleh unit kerja terendah? Pertama mengenai tenaga pendidik, kalau ini kan pendataan untuk non-ASN dan di instansi pemerintah. Tentu yang kita akan data itu adalah yang mereka menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Yang tidak menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan. Karena kalau dilakukan pendataan untuk semua ya nanti swasta pun nanti akan tercatat semua dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah semuanya. Walaupun yang bersangkutan kemudian dibayarnya melalui dana BOS, tetapi ini kan sebetulnya ada mekanisme yang nanti tentu akan menjadi persoalan baru, misalnya terkait dengan kalau diselesaikan melalui pemerintah, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi ASN misalnya, belum tentu nanti yayasannya kemudian melepaskan yang bersangkutan untuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah pemerintah. Kecuali nanti ada kebijakan lain, misalnya kebijakan lain itu adalah ada mekanisme perbantuan, misalnya seperti zaman dulu itu ada guru perbantuan, guru yang diangkat oleh pemerintah tetapi kemudian diperbantukan ke misalnya di sekolah-sekolah madrasah misalnya atau di sekolah-sekolah keagamaan. Tapi sejauh ini saya belum tahu apakah akan ada kebijakan seperti itu nanti tentu setelah setelah kita bisa melakukan pemetaan ini. Yang kedua terkait dengan terkait dengan passing grade ya. Passing grade itu kan sebetulnya ya saya sebetulnya gini, orang yang karena di dalam Permenpan yang terkait dengan penyelesaian tenaga guru itu kan sudah diatur di situ bahwa orang-orang yang sudah lulus passing grade di tahun seleksi 2021 kemarin, dia menjadi prioritas untuk diusulkan dalam formasi tambahan. Nah, persoalannya sekarang ini banyak instansi kemudian dengan alasan ketidaktersediaan anggaran, kemudian tidak mengusulkan formasi kepada Kementerian Pan-RB. Padahal orang-orang ini, guru-guru ini sudah lulus seleksi. Nah, ini menjadi persoalan baru. Saya selalu mengatakan begini, apakah instansi tadi tidak memandang guru itu sebagai prioritas di daerahnya?
Karena di sisi lain mereka kemudian mengajukan formasi untuk jabatan yang lain, kan jadi aneh buat saya. Di satu sisi orang yang sudah lulus seleksi, lulus passing grade, dan dia diberikan kesempatan untuk bisa diangkat karena memang sudah lulus passing grade, tetapi kemudian instansinya tidak mengusulkan. Sementara untuk kalau dengan alasan tidak ada uang, tapi untuk jabatan lain kemudian diusulkan. Ya kan jadi tidak konsisten, uang katanya nggak ada uang, tetapi terus kok mengusulkan kebutuhan formasi untuk yang lain gitu. Nah, kembali adalah pertanyaan kita, saya bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, termasuk juga teman-teman di Kementerian Dikbud, apakah betul oleh daerah tadi guru-guru ini kemudian tidak prioritas untuk diangkat? Karena mereka ini kan sudah menjadi tenaga honorer di situ, dan cukup lama menjadi tenaga honorer di situ. Seyogianya kemudian instansi mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan. Apalagi pemerintah kemudian dengan melalui kebijakan Menpan sudah diberikan juga privilege di situ, dalam arti mereka memang sudah lulus passing grade dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi sedikit anomali di dalam penyelesaian tenaga guru honorer ini. Nah, dalam konteks pendataan ini, kalau menurut saya sebaiknya mereka tetap harus didata. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru-guru ini. Kalau dia tidak didata misalnya, atau datanya sudah ada di dalam data Dapodik, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau datanya kemudian di data Dapodiknya juga kemudian hilang misalnya, ini paling tidak ada cek dan recheck lah. Kalau dia memasukkan datanya, baik itu di data Dapodik ada, di data BKN juga ada, maka kita akan bisa saling menguatkan di situ. Jadi penting sebetulnya kalau yang bersangkutan untuk melakukan pendataan, even misalnya dia belum diangkat, karena ini akan lebih memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan isu terkait dengan guru ini. Demikian, Pak.